Kita membaca ayat-ayat ini, khususnya kalau kita membaca ayat yang ketiga, maka Anda tahu seperti apa keadaan Yehuda pada waktu itu. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang-orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Stop sampai di sini. Alkitab menjelaskan saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari bait suci. Kemuliaan Tuhan pergi. Mereka bangsa Yehuda kehilangan kemuliaan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena mereka menyembah berhala. Bahkan mereka menyembah berhala di rumah Tuhan. Itu dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan meninggalkan mereka. Kalau tidak ada Tuhan, kalau Tuhan sudah meninggalkan mereka, Anda bisa bayangkan apa jadinya dengan mereka. Maka kehilangan Tuhan, kehilangan segala-galanya. Itulah yang terjadi dan menimpa kepada bangsa Yehuda. Ikabod, kemuliaan Tuhan pergi meninggalkan mereka semuanya. Lalu hukuman tentu saja menimpa. Hukuman datang kepada mereka karena kemuliaan Tuhan pergi meninggalkan mereka. Sekarang lihat ayat yang keempat. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa yang sayang dan jangan kenal belas kasihan. Tuhan akan menghukum mereka tanpa belas kasihan, tanpa kenal rasa sayang. Semuanya akan dihukum oleh Tuhan. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang menangis, kecuali orang-orang yang memang berduka cita atas dosa-dosa umat Yehuda. Ini adalah orang-orang yang masih setia dengan Allah Israel. Maka kepada orang-orang yang masih setia ini, firman Tuhan berkata, tuliskanlah huruf T pada dahi mereka. Jadi orang-orang yang masih setia kepada Tuhan, di dahinya ditulis huruf T. Kalau dalam Alkitab versi Indonesia, maka ditulis huruf T. Tapi kalau di Alkitab Ibrani, maka sesungguhnya yang dimaksud adalah Taf. Taf adalah aksara bahasa Ibrani yang artinya adalah tanda. Dan saya tidak tahu apakah ini kebetulan atau tidak. Maka taf atau tanda ini yang dalam aksara Ibrani itu memiliki bentuk tulisan seperti salib. Jadi ketika di dahi mereka ditulis taf atau tanda, itu bentuknya seperti salib. Artinya apa? Artinya adalah orang-orang tertentu yang akan diluputkan Tuhan itu harus menerima tanda yang seperti salib ini, atau dalam aksara Ibrani adalah taf. Kalau dalam Alkitab kita adalah huruf T. Lanjutkan lagi ayat yang ke-6. Orang-orang tua, teruna-teruna, dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T atau taf atau tanda yang bentuknya mirip salib itu, jangan singgung dan mulailah dari tempat kudusku. Mulai dari bait Tuhan lebih dulu. Maksudnya demikian. Maka aplikasinya apa dalam hidup kita? Ketika saya membaca ini, saya tiba-tiba teringat akan peristiwa yang pernah terjadi ketika bangsa Israel masih di Mesir, dan ketika Tuhan hendak menulai Mesir dengan tulah yang ke-10, yang mana semua yang sulung akan mati. Dan supaya itu tidak menimpa umat Tuhan, maka di ambang pintu orang-orang Israel harus dioleskan darah anak domba. Maka hal yang sama juga terjadi di Yesaya pasal 9. Kalau zaman itu dikasih tanda, supaya apa? Supaya malaikat Tuhan melewati dan tidak menghukum.
Maka hal yang sama juga berlaku di Yeskiel ini. Orang-orang yang masih setia dengan Tuhan dikasih tanda Taf atau T yang modelnya seperti salib. Dan orang-orang inilah yang diselamatkan, tidak ikut dihukum oleh Tuhan. Padahal orang-orang tua, teruna-teruna, darah-darah, anak kecil, perempuan-perempuan, itu mereka semuanya dihukum dan dimusnahkan. Aplikasinya juga buat kita. Maka semenjak kita percaya Yesus, percayalah, secara rohani kita juga menerima tanda bahwa kita tidak akan dihukum oleh Tuhan. Tanda bahwa kita sudah menerima jaminan keselamatan. Harusnya kita masuk dalam kebinasaan kekal, tetapi karena Kristus menebus dan menyelamatkan kita, kita dimeteraikan dan kita menerima tanda bahwa kita sudah menjadi anak Tuhan, menjadi umat yang ditebus oleh Tuhan. Maka kita tidak lagi menerima hukuman, tapi kita justru menerima berkat, menerima janji-janji Allah yang indah. Karena itu saudara, pastikan kita punya tanda sebagaimana kita menjadi milik Kristus. Kenapa kita perlu tanda itu? Supaya kita tidak menerima hukuman daripada Tuhan. Tandanya apa? Tentu saja bukan tanda yang kasat mata, di dahi kita, dikasih gambar salib, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah pastikan kita percaya dengan sungguh-sungguh Roh Kudus akan memeteraikan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Sehingga kita tidak mengalami hukuman kekal, tapi justru kita mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan berkati.